Mari kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sesuai dengan apa yang telah kita sampaikan bahwa di siang hari ini kajian kita masih melanjutkan tentang ibadah di Masjidil Haram. Di mana kalau kemarin setentangan sutra, maka sekarang masuk kepada sujud tilawah. Sekedar untuk mengingatkan, karena kita di Makkah itu kira-kira sebulan lebih kurang, kemungkinan kita mendapatkan 4 kali Jumat di Masjidil Haram. Di Madinah 8 hari. Bisa jadi 8 hari itu 2 kali Jumatnya, bisa jadi 1 kali, tergantung kedatangan kita ke Madinah. Di kampung kita, di negari kita, biasa imam-imam setiap Jumat pagi membaca ayat sajadah. Malahan seakan menjadi suatu kemestian atau keharusan. Kalau tidak dilakukan, ada sekian orang yang protes. Kenapa tidak ada sujud sajadah? Di Makkah, di Madinah juga, tapi tidak lazim. Imam-imam di sana tidak senantiasa setiap Jumat itu melakukan itu. Kadang ya, kadang tidak. Nah, kenapa itu kita sampaikan di kajian ini? Karena ada sekian kita yang kadang-kadang tidak memahami bagaimana pelaksanaan ibadah di Masjidil Haram, yang terkadang sama dengan kita, terkadang berbeda tipis dengan kita, seperti tilawah ini. Dalam pertemuan yang lalu pun telah kita singgung, di negeri kita ketika Jumat pagi imamnya di rakaat pertama membaca surat sajadah, lalu sampai di ayat yang bunyinya wahum la yastakbirun, mereka langsung turun ke bawah tanpa ada isyarat, tanpa takbir. Saya contohkan salah satunya di Masjid Jami' Tigo Baleh. Imamnya yang terdahulu, karena mereka punya ilmu tentang itu, pakai takbir. Tapi sekarang yang menjadi imam di sana anak muda, anak SMA. Barangkali entah siapa yang mengajari atau entah siapa yang dipedomaninya, dipakainya pola itu tidak pakai takbir, langsung saja ke bawah. Kemudian tiba-tiba ke atas membaca tatajafa junubuhum anil madaji'. Salahkah? Tidak, kita tidak ada menyalahkan. Cuma kebiasaan kita, kalau seperti itu, nah tiba di Masjidil Haram tidak begitu. Di Masjidil Haram, imamnya kalau sudah sampai kepada wahum la yastakbirun, mereka takbir. Dan itulah yang paling kuat. Ada hadisnya, ada dalilnya, ada alasannya bahwa memang bertakbir ketika ke bawah sujud dan bertakbir ketika bangkit ke atas. Di sini terkecohnya sebagian. Bagi orang-orang kita yang biasanya tidak memakai takbir, ketika imamnya sampai
Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Allahu akbar. Dia ruku'. Di sini kenanya dia. Ruku' dia. Ruku'. Ada yang ragu, berdiri saja. Ada yang tahu langsung ke bawah. Di situ pentingnya kita tahu sedikit. Dalam hal ini, mari kita kaji dulu sujud tilawah itu apa ada. Catatan sudah ada. Tetapi karena catatan sudah ada, tinggal saya menjelaskan saja. Bapak-bapak, ibu-ibu fokus saja mendengar dulu. Nanti kalau ada ragu silakan tanya. Di orang awak namanya sujud sajadah. Arti sajadah itu sujud. Jadi kalau digabung sujud sajadah, sujudan. Barangkali sujud lantaran membaca ayat sajadah, dipotong menjadi sujud sajadah. Kalau sajadah, bacaan yang betulnya bukan sajadah, sajadah. Jadi surat sajadah, bukan surat sajadah. Dialah biasa kita mendengar sajadah, payahlah merubahnya kan. Sujud sajadah. Apa yang dikatakan sujud sajadah di bahasa kita, dan sebenarnya nama sujud tilawah. Tilawah, tala yatlu tilawah, tilawah membaca. Musabaqah tilawah Al-Quran, perlombaan membaca Al-Quran, tilawah membaca. Namanya sujud tilawah, sujud yang dilakukan lantaran membaca ayat-ayat tertentu di mana kita disunnahkan untuk sujud. Jadi yang benar namanya sujud tilawah, sujud tilawah. Sujud lantaran membaca ayat. Bukan baca surat, lantaran membaca ayat. Ayat sajadah. Ayat-ayat sajadah itu di dalam Al-Quran ada di 15 tempat yang disepakati. Di 15 tempat yang disepakati, di sini ada kita tuliskan. Nanti kita lihat. Maka kapan saja kita membaca Quran atau membaca satu surah, kita ketemu dengan ayat itu, maka kita disunnahkan, bukan wajib, disunnahkan. Sangat disenangi, sangat disukai kita untuk sujud, baik dalam salat ataupun di luar salat. Bukan di hari Jumat. Jadi sujud tilawah bukan di hari Jumat, bukan di subuh Jumat. Tidak. Sujud tilawah kapan? Kapan saja kita membaca. Hukumnya sunat, tidak wajib. Jika dalam salat sendirian, kita sujud. Jika salat berjamaah, tergantung imam. Kapan saja imam membaca salah satu ayat-ayat sajadah, salat maghrib kah, isya kah, subuh kah, salat Jumat kah, atau salat sir, zuhur dan asar, sujud dia. Kita sebagai makmum harus sujud. Kenapa? Karena kita makmumnya. Innama ju'ilal imam liutamma bih. Imam itu diangkat, imam itu diadakan untuk diikuti. Jadi beda tuh. Dalam salat, kenapa imam sujud tilawah? Karena dia membaca ayat sajadah. Lalu kita sebagai makmum kenapa sujud? Karena imam kita yang sujud. Meskipun imam membaca ayat sajadah, kalau dia tidak sujud, kita tidak sujud. Misalnya begini,
wahum la, misalnya saya baca auzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'un rabbahum. Tak perlu sujud karena saya tidak sujud. Karena sujudnya makmum tergantung dengan sujudnya imam. Nah, boleh jadi nanti di Makkah atau di Madinah imamnya membaca surat itu tapi dia tidak sujud. Jangan baca pula belakang subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Pak Sudes. Betul pula. Ya. Kita sujud tergantung di imam. Imam sujud tergantung dengan kemauannya. Sebab hukumnya sunat. Satu kali salah seorang sahabat Umar, beliau berkhutbah Jumat. Beliau baca surat An-Najmi. Surat An-Najmi surat ke-53. Dalam surat An-Najmi itu di ayat terakhirnya disebut dengan ayat sajdah. Kemudian beliau turun mimbar. Begini ya, turun mimbar ke bawah. Turun mimbar. Beliau turun mimbar, beliau lalu sujud. Satu kali. Sujud, selesai sujud beliau naik kembali, beliau melanjutkan khutbah. Kemudian di kali yang lain beliau baca pula ayat yang sama, tapi beliau tidak turun sujud. Kemudian beliau jelaskan, ini saya lakukan agar tuan-tuan tahu bahwa sujud tilawah itu tidak wajib. Tergantung kepada siapa yang membaca. Hukumnya sunat, sangat dianjurkan. Fadilahnya begini. Ini fadilahnya lagi nih. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis nomor 81 dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Idza qara'a banu Adam as-sajdah." Apabila membaca anak Adam as-sajdah, fasajada, maka lalu dia sujud. I'tazala asy-syaitanu yabki. I'tazala menyingkir, menjauh syaitan sambil yabki, sambil menangis. Yaqulu, syaitan itu berkata, ya wailah, wahai celaka atau celakaku. Umira ibnu Adam bisujud, diperintah anak Adam itu untuk sujud. Fasajada, dia sujud. Falahul jannah, untuk itu dia berhak mendapat surga. Wa umirtu bisujud, dulu aku diperintah untuk sujud. Fa'abaitu, lalu aku enggan untuk sujud. Falian nar, maka aku pantas masuk neraka, katanya. Ini fadilah. Kenapa kita diperintah sujud? Ini kalau ini kita terangkan panjang ceritanya kan. Kita bicara hukum dulu. Yang jelas, alam ini sujud kepada Allah. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard. Kepada Allah sujud, sujud tunduk patuh taat. Ya, sujud artinya tunduk patuh taat, merendah, menghinakan diri kepada Allah. Itu sujud. Sujud yang kita lakukan dalam salat itu dalam rangka merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Zat yang maha tinggi, yang maha agung, maha besar, maha perkasa. Tanda kita hamba, tanda kita hina, lalu kita nyatakan kerendahan diri kita dengan taat, dengan patuh dan tunduk. Sujud, sujud biasa, bukan tilawah. Dibacalah dalam sujud itu subhana rabbiyal a'la. Ya, kita posisi sedang rendah, yang kita baca maha tinggi.
Maha sucilah Tuhanku yang maha tinggi, yang lebih tinggi. Aku sangat hina rendah. Sehingga anggota badan kita yang paling tinggi kita cecahkan ke lantai. Lebih tinggi pula ikua, dubur, daripada kepala. Itu menyatakan kita ni hina cuma di hadapan Allah. Kita dari tanah. Dari tanah kita. Makanya kita mulia, makanya tinggi, makanya begini, bagaimana kan Allah yang angkat kita. Allah ciptakan kita menjadi manusia, sehingga kita mulia kan. Wa laqad karramna bani Adam, kami muliakan anak Adam. Ini penjelasan ringkas. Nah, kembali kita kepada yang tadi. Untuk itu, kapan saja kita membaca salah satu ayat sajadah, bukan surat sajadah, ayat sajadah. Kapan saja kita baca ayat sajadah, di halaman 3 kita lihat sebentar. Ayat sajadah dalam Al-Quran ada 15 yang disepakati. Ini surat-suratnya dalam surat Al-A'raf ayat 206, dalam surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 15, dan seterusnya ke bawah. Di nomor 10 di surat Sajadah ayat ke-15. Yang populer kita kan iko. Yang populer kita kan iko. Surat Sajadah. Pertama namanya surat Sajadah. Yang kedua namanya surat Alif Lam Mim Tanzil. Ada pula satu lagi namanya surat Hamim Sajadah. Itu surat ke-41. Surat Hamim Sajadah, surat ke-41. Kalau surat As-Sajadah, surat ke-32. Nah, kapan bila saja kita membaca Quran, kita harus tahu. Kita telah pernah melakukannya, telah tahu, barangkali tahu gitu. Biasanya ada tanda menara atau tanda sin, jim, dal, ta marbuta sajadah di tepi. Kalau nampak tanda musaji situ, macam-macam tandanya kan, itu perintah untuk mengisyaratkan untuk sujud kita. Ya, kita ulang. Kalau nampak tanda itu di Quran, kita ambil cek Quran. Disika tandanya ayat 206 gambar menara di ujung. Itu kan tuh kalau ibu bapak lihat Quran, ini lihat misalnya surah Al-A'raf di ujungnya tandanya itu. Sujud. Atau langsung ditulis itu sajadah di pinggir. Sajadah. Ini kita agak lihat aja atau kita membaca Quran. Ibu-ibu bapak, andaikan bisa nanti membaca Quran di situ tamat, bagus. Minimal separuh. Tapi tamat kalah, pasti akan lewat ayat-ayat ini. Perhatikan. Kalau memungkinkan selama di Masjidil Haram tamat Quran, bagus. Ada suatu namanya kepuasan dan kebanggaan yang kadang-kadang terceritakan kepada orang. Terceritakan. Saya juga pernah melakukannya, terceritakan di saya. Sekarang terceritakan juga. Saya 8 kali menambahkan Quran Masjidil Haram, mengulang hafalan. Tamat. Akan terceritakan untuk motivasi, tidak masalah. Jadi pasti kita lewat ini. Nah, kalau kita tidak salat, kita ingin menamatkan Quran di Masjidil Haram, kalau tamat ditamatkan di Madinah. Atau kalau kita ke Madinah dulu, mulai di Madinah, tamatkan Masjidil Haram. Kalau nak tamat di Masjidil Haram, tamatkan di Madinah. Kalau bisa tamat di Madinah, tamat Masjidil Haram.
Di Masjidil Haram bisa 2 kali, di Mina satu kali kan mungkin bisa tak? Bagi yang mau. Lewat ini. Kalau kita membaca biasa saja. Saya baca ini surat. Innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Saya turun saja. Nah, takbir ke bawah. Allahu Akbar, sujud. Baca bacaannya Allahu Akbar pula ke atas. Pakai takbir, yang paling kuat pakai takbir. Lebih-lebih kalau salat imam. Contohnya begitu. Kalau saya baca sekarang, bapak-bapak, ibu-ibu mendengarkan, menyimak. Ketika saya sujud, harus pula sujud. Karena ikut menyimak. Saya baca sekarang. Bapak, ibu-ibu membuka pula ayatnya atau tahu ayatnya. Ya. Lalu saya sujud, harus sujud juga. Mendengarkan sujud. Karena si pembaca sujud. Tapi kalau saya tidak sujud, tidak usah sujud. Itu tergantung si pembaca. Baca begitu. Begitu juga dalam salat. Salat kan? Nah, kalau kaji kita tadi bahwa sujud tilawah itu bukan di subuh Jumat. Bukan. Sujud tilawah itu adalah kapan, atau bahasanya bilo saja kita membaca Al-Quran, lalu ketemu di situ ayat sajadah, seperti yang paling ringkas Iqra. Iqra itu ujungnya sajadah itu. Wasjud waqtarib itu sujud ke bawah. Kena sama kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Terus ke bawah. Falyad'u nadiyah sanad'uz zabaniyah kalla la tuti'ahu wasjud waqtarib, sujud. Cuma kita jarang memperhatikan atau tidak tahu, atau kok malih hendak sujud kita. Jika imam membaca sujud, jika imam membaca surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ada pilihan 3 bagi imam. Ya, jika dia baca ayat sajadah itu kebetulan berada di akhir surat. Kalau di surat Iqra kan di akhir surat tuh, di akhir surat, wasjud waqtarib, akhir surat. Dalam surah An-Najmi di akhir surat juga, fasjudu lillahi wa'budu. Kita ambil yang surat Iqra yang sering kita dengar. Andaikan seseorang jadi imam, saya jadi imam, membaca surat ini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, terus ke bawah. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah, nasiyatin kadhibatin khati'ah, falyad'u nadiyah sanad'uz zabaniyah kalla la tuti'ahu wasjud waqtarib, sujud ke bawah. Allahu Akbar, sajadah wajiyah, terus ke atas, Allahu Akbar. Saya harus lanjut dengan ayat sesudahnya, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Itu cara pertama. Termasuk bapak-bapak yang membaca itu. Cara kedua, sampai di sini nanti, kalla la tuti'ahu wasjud waqtarib. Allahu Akbar. Baca bacaannya, kemudian Allahu Akbar ke atas. Allahu Akbar untuk rukuk. Allahu Akbar rukuk, sami'allahu liman hamidah, biasa lagi. Cara kedua. Cara ketiga, ini yang biasa dilakukan orang, itu kalla la tuti'ahu wasjud waqtarib. Allahu Akbar rukuk. Rukuk itulah dianggap sebagai pengganti sujud tilawah, karena rukuk setelah rukuk sujud. Yang terbaik yang pertama, yang terkuat yang pertama.
baca ayat sajadah, baca surah Iqra, tiba di akhir ayat sujud ke bawah, Allahu Akbar ke atas, sambung lagi dengan ayat berikut atau ayat lain, surah lain. Tapi kau balik melakukannya, bang, kau balik ya malih. Nah, malih. Kali si kau masuk apa? Malah ida dia lah. Setelah itu kita paham, baca sujud. Baca sujud. Kau nak sujud salat dah? Sujud salat beda. Sujud ada 3. Pertama sujud sahwi. Kedua sujud syukur. Yang ketiga sujud tilawah. Sujud sahwi sujud yang berkaitan dengan salat, lantaran lupa sesuatu. Tidak semua lupa sesuatu hal. Ada ketentuan nanti. Sujud kita sebelum salam atau setelah salam, tergantung di mana kita lupa. Namanya sujudus sahwi. Yang kedua sujud syukur, tidak ada hubungan kait mengaitnya dengan salat. Sujud syukur. Tapi orang ada dan candu setelah habis salat sujudnya. Kata para ulama-ulama yang meneliti, berarti dia telah melakukan apa yang tidak pernah dilakukan Nabi. Karena sujud syukur bukan setelah salat. Sujud syukur adalah ketika mendapat nikmat yang luar biasa, atau terhindar daripada kecelakaan yang luar biasa. Tidak setiap nikmat. Kalau setiap nikmat habis sujud saja mereka. Ibalik orang onde sujud lah tu. Kau datang orang buat kuaci sujud lah balik. Setiap mendapat nikmat yang besar atau terhindar terlepas daripada mara bahaya, sujud kita. Ada orang yang melakukan sujud syukur setiap habis salat. Ikut dikritik oleh ulama. Berarti nyalah melakukan apa yang tidak pernah dilakukan Nabi. Namanya sujud syukur. Karena sujud syukur itu berkaitan dengan nikmat, bukan dengan salat. Kau nampak orang mereka di Masjid Haram sudah sembahyang sujud syukur, sujudnya dia laku Allah. Ya, orang sujud baru, orang sujud berkata, "Nolah nawak jangan sujud kita." Kalau kau syukur je ndak sudah salat dah. Kapan kita mendapat nikmat? Nah, yang ketiga sujud tilawah. Sujud tilawah ndak ada hubungannya salat dah. Yang ada hubungannya salat sujud sahwi. Sujud tilawah berhubungan dengan membaca. Namanya tilawah. Tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Jadi sujud tilawah, sujud yang dilakukan lantaran membaca Al-Quran. Kalau dalam salat, ya dalam salat, tapi tidak ada hubungan salat. Tidak ada hubungan tilawah dengan hari Jumat, dengan hari Sabtu, tidak ada hubungan. Yang ada hubungannya hanya dengan membaca. Itu sujud tilawah. 3 sujud. Lalu bagaimana tata cara kita sujud tilawah? Kalau di luar salat, mau dikini habis maghrib membaca Quran. Di Masjidil Haram itu hari-hari kita, karena kita sering di masjid, hari-hari Quran. Hari-hari Quran, hari-hari zikir, hari-hari istighfar, hari-hari salawat, dan hari-hari salat. 5. Saya anjurkan kepada kita di Masjidil Haram, hari-hari kita yang 5 ini sajalah. Because selang-selingi dengan shopping. Jangan lupa shopping. Tak ada lah because tak ada lah boleh bawa pulang. Hari-harinya ini tilawah Al-Quran, doa, zikir, istighfar, salawat. Tak ada lagi yang lain. Sebab kita di Masjidil Haram tu rajin ke surau tu. Rajin ke surau. Nanti boleh di kampung, mau ke balik. Bo, tak rajin lah. Mau ke rajin. Awak kan di Masjidil Haram lah. Itulah alasannya lah.
Masjidil Haram tu jam 4 subuh orang ke surau, jam 3 subuh orang ke surau, bahkan jam 2 orang tiba di surau. Di surau di Masjidil Haram. Masjidil Haram. Itu rajinnya. Rajin, karena kita ke situ memang beribadah. Sehingga semangat beribadah tinggi, suasana ibadah, lingkungan ibadah, memang tampil seperti ibadah. Jadi dorongan untuk beribadah itu tinggi. Itu makanya kadang-kadang di kampung awak jago saya jam 5:30, di situ jam 4 subuh, jam 3 subuh tiba di surau. Amang tiba di masjid, perbanyak salat. Kemarin sudah kita terangkan salat sunat ada 2. Pertama rawatib, yang kedua mutlak. Kemudian baca Quran. Cobalah baca Quran tamat sini enggak sekali. Targetkan. Kemudian itu jangan lupa doa. Dan tadi sudah bagikan doa pilihan. Kalau suka silakan nanti. Ada doa pilihan. Kalau memang suka ada doa pilihan, silakan bawa nanti. Sudah kita cetakkan. Itu kopian. Baca doa-doa, kemudian zikir. Zikir tidak lepas dari bidang 5. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir, hauqalah, la haula wala quwwata illa billah. Itu saja perbanyak. Kalau ada zikir lain boleh, tapi yang perbanyak 5 ini. Tuh. Kemudian salawat. Perbanyaklah salawat di situ, lebih-lebih di Masjid Nabawi. Kita di tempat Nabi mana mah? Nabawi. Salawatnya jangan salawat lagu. Halo. Jangan salawat lagu. Melagu beko. Bukan tak boleh melagu, tapi kalau bersalat sesuatu dengan salat biasa. Allahumma salli ala Muhammad dan seterusnya. Atau Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi ashabi jami'in. Atau baca salat dan salat. Kalau salat lagu apa? Kalau salat lagu ikut salat lagu, banyak orang ambil salat lagu kan. Salatullah, salamullah, itu salat lagu namanya. Banyak salawat. Jangan lupa istighfar dan tobat, mengakui semua dosa. Kalau dapat selesai haji, awak nak berdosa oleh habis dosa awak. Perbanyak istighfar. Istighfar itu kan macam-macam model. Di situlah do istighfar di belakang. Macam-macam istighfar. Banyak itu. 5 itu. Nah, kalau kita baca Quran di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi atau di mana saja, sampailah kita di salah satu ayat sajadah misalnya, enggak? Sampailah kita di salah satu ayat sajadah. Misalnya surat Al-Isra, misalnya saya baca ini surat Al-Isra. Di situ kan ada surat Isra surat ke-17 ayat 179. Kita contohkan begitu bacaannya. Berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakhruna lil azqani yabkuna wa yazdiduhum khusyu'a. Kan saya baca. Di situ letakkan Quran. Jangan ke Quran sujud. Jangan ke Quran sujud. Jangan sampai itulah ke Quran. Letakkan Quran dulu. Sujud. Tidak perlu pula berdiri tu. Di tempat duduk awak. Jangan cari tempat duduk orang. Kini orang banyak mencari tempat duduk mah. Salman kau kini mana? Kita kan disunnahkan membaca Quran menghadap kiblat. Disunnahkan. Ini tidak perlu dipisah oleh lah. Disunnahkan menghadap kiblat. Kalau kita tidak menghadap kiblat, membaca Quran, misalnya sandar di tunggak. Hati-hati jangan bersandar di tunggak Masjidil Haram. Kau peringatan. Jangan bersandar di tonggak Masjidil Haram. Tidak keruntuh ke masjid itu dah. Itu hati-hati dah.
Jadi selesai kita membaca surah itu, kalau kita bersandar atau tidak menghadap kiblat, letakkan bagus-bagus. Pesonglah sambil duduk tu menghadap kiblat. Allahu Akbar. Sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu sanfin. Atau bacaan sujud biasa. Subhanakallah jadi, subhanallah jadi. Cuma tidak ada ketentuan resmi bacaannya dah. Bacaan pernah kita hafal dulu, subhanalladzi la yanamu wa la yashu, itu tidak hadis Nabi. Cuman susunan bahasanya yang dibikin oleh para ulama. Tidak dapat itu tidak masalah. Baca saja bacaan sujud biasa. Subhanallah, subhanakallah dan segala macam. Tapi kalau dapat baca itu sajda wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwati fatabarakallahu hasanul khaliqin. Allahu Akbar. Beko Allahu Akbar kata. Lanjutkan baca Quran. Lanjutkan baca Quran. Itu di luar salat. Kalau kita sedang salat sendirian, baik salat fardu ataupun salat sunat, kalau ibu-ibu bapak suka ingin salat malam misalnya, silakan. Ingin baca Quran boleh. Sedang kan ada orang dibolehkan oleh sebagian ulama, kita ingin melanjutkan bacaan Quran kita sambil salat, sambil salat kan. Allahu Akbar. Biko al-maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Quran. Boleh tak Quran? Balik. Tiba di ayat sajdah. Tiba ayat sajdah, letakkan Quran. Pilih Allah Akbar, sujud ke bawah. Baca bacaan sujudnya, sajdah wajhiya lilladzi Allah Akbar, lanjutkan salat. Kalau ingin salat malam, buat Quran kecil, buat Quran ketek, boleh, tidak masalah. Kalau kami laki-laki nak masuk gadang, masukkan ke sakui gadang. Kalau kita ingin membah HP, ada HP, aplikasi Quran, buka HP. Tiba di isyarat sujud, tilawah, letakkan itu dulu sujud ke bawah. Allahu Akbar, ke bawah. Baca bacaan sujudnya, Allahu Akbar, kemudian lanjutkan. Biasanya kalau di Ramadan, bagi yang umrah Ramadan, imam di situ kan menamatkan bacaannya di bulan Ramadan. Kita yang jadi makmum, kadang-kadang kan tidak dapat semua ayatnya, ayat bersama-sama buang kan. Banyak orang buka ayat, banyak buka Quran, banyak buka HP. Yang penting jangan banyak gerak. Bergerak hanya untuk membuka Quran atau membuka helaian boleh, tapi banyak gerak jangan. Karena banyak gerak yang tidak ada alasan tidak dibenarkan. Itu kalau salat sendirian. Tapi kalau kita salat berjamaah, tergantung imam. Yang tadi balik. Tergantung imam. Itu yang kejadiannya di hari Jumat di Masjidil Haram, karena imam di sana memahami daripada sekian dalil-dalil bahwa sujud tilawah itu pakai takbir, mereka bertakbir. Awak yang tidak biasa bertakbir, sehingga di salah satu tampik namun sembahyang jatuh. Di kami di Singapura itu tanpa menyebut negarinya, tapi yang lama tinggal situ dulu, ya orang rek. Bernama sembahyang jatuh. Bapak itu tiba-tiba saya baru duru ke bawah lantai papan. Suruh gadang lantai papan. Awak takbir baru duru ke bawah jatuh. Yang benarnya wallahu akbar, Allahu akbar, wallahu a'lam. Tapi yang paling kuat dalilnya bertakbir.
Enggak, bertakbir. Allah Akbar. Sujud, selesai bacaan Allah Akbar kata. Takbir ke bawah, takbir kata. Imam pun, makmum pun tak kebingungan ya. Pakai takbir. Ya, pakai takbir. Itu yang kita sampaikan. Di situ imam-imamnya memahami. Ketika sampai di ayat sejadah, mereka Allahu Akbar. Mari tadilah. Jadi wahum la yastakbirun. Allahu Akbar. Jangan rukuk lah awak. Salah salat awak. Mula balik dah. Awak dia nak menampak imam di sini dah. Ini hari Jumaat siapa lu? Hari Jumaat saya kasus ni lah. Alas itu. Tahu lo apa? Kok dangkik orang lo jadi imam sini nak gua. Membaca kita. Jadi imamnya membaca di Masjid Al-Haram atau Masjid Nabawi sampai kepada ayat wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Mereka bertakbir. Dan itu pendapat yang paling kuat. Untuk itu jangan rukuk awak. Kalau rukuk awak berbeda daripada imam. Allahu Akbar ke bawah. Sujudnya begini. Kau bahasa seorang kamu lagi kau. Metode imam di Masjid Al-Haram dan di Masjid Nabawi, mereka tu kalau di hari Jumat dan membaca itu, innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Allahu Akbar. Ke bawah sujud. Allahu Akbar. Tatajafa junubuhum anil madaji'. Itu. Awak jangan rukuk tu tadi. Kalau awak rukuk, otomatis awak berbeda daripada imam. Nak berimam awak jadi lain. Tapi atas nama nak tahu, tu bahaja lain. Cuma tak boleh awak nak tahu. Tak boleh nak tahu, harus tahu betul. Dan jam bangga halu tak tahu itu. Sedang nak tahu saya orang makan durian semalam habis 3 karung, rugi awak. Masalahnya di negari awak di sebagian tempat mereka memacik pemahaman. Itu ada yang memahami nak bertakbir. Langsung saya itu makanya nama sampai jatuh di kemiskinan. Kan? Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Apa kalau tadangnya tatajafa jurumun ya kata. Di kami anak-anak siswa anak bertunggu-tunggu tatajafa ko. Itu kata. Kau paham nang ibu pacik, nang kapak pacik, tapi tiba di sini ikuti orang. Sawa awak menumpang, awak berjamaah, awak ada di tempat orang, jangan kareh awak. Kalau kareh awak rukuk berbeda, tak sah sembahyang awak. Itu mau kau tahu gini kan? Tak boleh tak tahu. Tak boleh tak tahu. Kau tahu dia petang no pai dan kau tahu. Harus tahu. Ini kita pacik hari Jumaat dulu. Hari Jumaatnya dulu kan? Itu hari Jumaat. Lalu mengenai bacaan sujudnya, boleh bacaan sujud biasa. Subhan Rabbiyal A'la. Sikok kalau ada.
Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma fili, atau Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu wa sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Atau yang di bawah, sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Tak dapat je subhanallah Allah sampai imam membaca takbir ke balik. Subhan rabbiyal a'la, subhan rabbiyal a'la. Terangan Allah akbar ketika alik. Melanjutkan bacaan tataja siapa? Hum la yastakbirun. Allahu akbar. Allahu akbar. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Kalau di sebagian tampik di negara riwayat kan tak takitun. Hum la yastakbirun. Tatajafa junubuhum gitu. Itu yang harus kita pahami dulu. Sehingga hampir setiap tahun dan hampir setiap kali umrah. Kamu kan pembimbing umrah kah? Hampir setiap umrah, setiap sebentar umrah, berkali-kali umrah setiap tahun. Dan hampir setiap haji, 3 kurang. Di hari Jumat, ada yang langsung ke bawah sujud, ada yang rukuk, ada yang tertagak. Ada yang tertagak. Ada yang kampik mencari orang. Sabuk tu jarang diterangkan gitu. Di manasik jarang diterangkan. Itu makanya kita fokus bagaimana pola beribadah orang di situ. Sebab awak mengikuti orang. Lah, kira-kira. Itu. Dia mengerti ya. Kalau ayat lain tak tahu dah. Itu sekitar masalah-masalah itu. Kemudian di hari Jumat, kan? Di hari Jumat, kadang imamnya di situ membaca, kadang tidak. Karena mereka memahami juga fatwa-fatwa bahwa kalau dilazimkan setiap Jumat membaca surat sajdah, lama-lama orang menganggap wajib. Kalau tidak, dianggap orang salah atau berdosa. Sehingga beliau-beliau ulama-ulama besar itu memahami sekali-sekali tidak membaca surat sajdah. Atau mereka baca tapi mereka sekali-sekali tidak sujud. Untuk bagi tahu lo, bahasa tidak wajib lo sujud lo walaupun membaca itu. Itu pola yang dipakai di situ. Akibatnya di orang awak, di bakat tarawih saya, tidak terkenalah di imam ko membaca atau tidak dibaca, heboh orang belakang. Dibuka orang kerai dan suka buka kerai kurang orang belakang. Buka orang kerai dan orang muka buka orang belakang. Ku lupa ku Jumat gini ku. Enggak, mau lupa tu nak sembahyang sajadahku. Nak sembahyang sajadahku. Angku kalau tegurnya. Jadi seakan-akan pada lalu dino. Bahkan ada niat orang Jumat pagi ke surau tu mengah sembahyang sajadah. Mata malu cik lai perkara. Sembahyang sajadah. Kalau ada orang ke surau subuh Jumat pagi itu niat no sembahyang sajadah, berarti nyoba dosa. Tinggal subuh. Rubah niat ngerti. Kalau kau berniat yo, saya ngajak aku pai ke surau lillahi ta'ala sembahyang subuh 2 rakaat berjamaah dengan Pak Imam tunai. Jadi tu kalau niat sembahyang sajadah tak ada dah. Sembahyang sajadah tu tak ada. Yang ada salat subuh. Surat sajadah ada, ayat sajadah ada, lapiak sajadah lain belum. Tapi nak sembahyang sajadah tak ada dah. Jadi kalau berniat orang pergi sembahyang sajadah subuh Jumaat, tak sembahyang subuhnya. Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Itu di kampung awak biasa-biasa saja.
Nah, akibatnya dia orang awak lazim di suatu tampik melazimkan tarikh, lama-lama justru orang awam menganggap setiap Jumaat harus, kalau tinggal, kalau dibaca orang nyusalahan imam di suatu tampik tanpa ambil sampai tampiknya di daerah Sinan Musajid Ancak gagah. Amu mengisi pengajian di situ setiap Selasa malam sampai kini. Ikece imamnya orang Aceh, mudah-mudahan nak terengahnya. Di siku abi acenya sekali tidak mau baca surat sejadah itu, mempraktikkan supaya orang jangan menganggap wajib. Dan heboh kok, tidak orang ke surau, orang di luar surau, di telepon yang masuk api, heboh di WA, mempakaruan baut subuh cekok, tidak ada, ada heboh orang tidak ke surau, hebat. Itu bahaya. Jadi untuk itu malang kita kasih info seperti itu sehingga kita lain tidak tercangang, tidak heran ketika itu terjadi atau ketika kita salat di Masjidil Haram. Sama dengan hal yang mau kasih tahu dulu bahwa seperti salat 5 waktu lah, orang situ capek sinya. Surah Qamat orang Allahu Akbar, langsung baca Fatihah. Sudah mengecek ikamat, lalu sau. Di imam rawak kadang-kadang mati dulu itu sau. Kita yang jamaah kadang-kadang tercanggang mengang sau. Jadi kalau tak mengerti jamaah bahasa awak salah. Sawu itu kan ratakan, sawu sufufakum, aqimu sufufakum, gitu kan. Itu tapi di Sudes biasa macam sawu. Dia orang Sinan no bahasa Sinan tu mengertinya. Di bawah lu orang imam rawak bahasa Sinan. Nah, orang awak dak orang Sinan lah. Kalau imamku barangkali acok ke Sinan. Itu kan perintah untuk meluruskan, merapikan, meratakan jamaah, meratakan saf. Lalu mereka takbir, Allahu Akbar. Tak lama dah langsung Fatihah. Jangan tercanggang lah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tak terlaki lah kita kadang-kadang membaca wajah tu dah. Atau Allah mabait. Nyala langsung Al-Fatihah. Sebab mereka membaca istiftah yang pendek di situ. Itu contohnya harus kita pahami. Because salah. Lu orang siko nak baca. Ini salah lu orang. Awak ketempat orang je menyalah orang lu kan jawab. Kalau salah orang tu mengaku Sinan. Kalau salah orang beribadah Sinan tak usah ke Sinan, membuang piti. Cuma kita saja yang harus memahami dan lebur dengan sesudahnya tak ke Masjidil Haram orang Sinan lamilah saja. Salah lamilah Haram. Di mana sembahyang? Di mana sembahyang? Tak sah sembahyang risiko, tak usah. Di hotel sembahyang. Barang orang ni tak ada disah sembahyang, juta tak disah sembahyang orang. Oh, baik tak. Sudah takbiratul mereka langsung diam sebantahnya Al-Fatihah. Sebab mereka membaca istiftah yang paling pendek. Awak diacok membaca istiftah agak panjang. Kalau itu nanti jadi dawak, langsung berhenti. Ketika imam itu baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, langsung berhenti untuk menyimak bacaan itu. Jadi idza qara'a fa ansitu. Apabila imam cakap tu membaca, kamu diam, simak bacaan. Sebabnya baca, jangan disambung je bacaan tu lah. Yang tamak lebar ka, itu namanya gigih tu. Gigih aku cuma orang makan sate, ketupek. Ketupek ni baru dusuk makannya tu lah berjalan. Bah, kalau selesai makan ketupek atau ni auto. Perlu tak ketupek sate. Daging anu lah minta 6 buah.
Ketupiknya 2. Baru 2 cucuk. Betul lah. Oh jalan. Bah. Kali selesai makan ketupiknya tu ni auto awak. Selesai makan ketupik. Biasalah auto ni cari auto lain, tak salah dah. Tiba-tiba selarang tak itu dah. Selesainya punya awak nan orang lah jalan. Jadi itu ketentuan berjamaah adalah imam itu innama ju'ilal imam itu diangkat diadakan untuk diikuti. Apabila dia membaca, ansitu diam. Idza kabbara fakabbiru. Apabila dia bertakbir, kamu langsung bertakbir. Kok kamu baca ni panjang-panjangnya pak-pak ibu sabalun lah. Kok kamu baca panjang-panjang ni sebelum imam takbir. Karena sebaik-baik takbir adalah setelah imam bertakbir. Demi untuk mengikuti takbiratul ihram imam, salat sunat pun harus dipotong. Itu keutamaan kita takbir. Salat sunat. Ya. Terdengar orang kamat. Kalau separuh jalan salat sunat dulu potong salat sunat. Putuhan. Kenapa diputuskan? Untuk mengikuti imam. Itu perintah tu. Perintah. Tapi kalau tinggal sagunjik lai, pecepek saya. Pecepek. Jangan lele je. Sebab mengikuti takbiratul ihram tu lebih utama daripada menyelesaikan salat sunat. Jadi kalau bapak-bapak ibu-ibu tiba-tiba masih membaca doa panjang-panjang ke salat, misalnya nak pakai usali semacam, bacalah. Tak dulu kita bisa melarang. Bacalah dia tak biasa, bacalah. Sengaja aku. Jam beko sengaja aku. Orang sampai ulat dalin. Sejak siko sengaja aku ke Mekah kalau sampai ulat dalin kan. Bukan tak boleh, apa tak dong tak boleh, cuman jangan sampai tu. Orang sini betul. Tak lama-lama orang sini. Selesai salat, selesai ikamat langsung saf susun, Allahu Akbar. Tak lama kemudian alhamdulillah bil alamin berhenti kita. Sampai Al-Fatihah, kemudian begitu metode orang masih itu begitu. Tiba di hari Jumat atau tilawah tu lah modenya. Itu kira-kira penjabaran ringkas lah. Kalau tulisannya kelah do ya. Hal-hal yang berkaitan dengan sujud tilawah di Masjidil Haram supaya jangan sampai terpana lah kita atau terenganga lah. Dan paling parah dan nampek cekau. Rukuk indak, sujud indak, tagak indak pi. Akan yang paling parah. Jadi nanti sama-sama kita saksian, sama-sama kita saksian. Tapi jangan menyaksikan orang kerana jauh, kelima awak jadinya kan. awak jadi orang kelima salah. Sujud indak, rukuk indak, tagak indak, mencalik orang indak, mencalik orang mencalik tak. Itu kira-kira seputar itu. Kalau ada pertanyaan silakan, tapi kita tutup dulu sementara. Istirahat kita seminit itu kita untuk minum. Diakhiri dengan alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.